Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsedun Khalifah dengan NIM 2511102431020. Saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan PPT pengantar bisnis pertemuan 1 sampai dengan 15. Pertemuan 1, pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa guna memperoleh keuntungan. Bentuk bisnis sangat beragam, mulai dari bisnis kecil, menengah, hingga perusahaan besar berskala nasional hingga internasional. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan bisnis kecil, contohnya itu seperti warung dan toko kelontong di lingkungan sekitar, hingga perusahaan besar yang beroperasi secara nasional bahkan internasional seperti perusahaan multinasional. Tanpa memenuhi kebutuhan konsumen, bisnis tidak akan bertahan lama dalam persaingan. Oleh karena itu, pemahaman tentang kebutuhan pasar menjadi fondasi utama dalam menjalankan kegiatan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada konsep dasar bisnis. Konsep dasar bisnis dibagi menjadi 3, yaitu untuk menciptakan nilai bagi konsumen melalui produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pasar secara opsional. Yang kedua itu menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas dan mendistribusikannya secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Yang ketiga itu ada peran inovasi dan perkembangan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis modern. Pertemuan 2, etika bisnis. Etika bisnis merupakan pedoman yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha secara benar dan bertanggung jawab dengan hubungan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, investor, maupun masyarakat luas. Penerapan etika bisnis dibagi menjadi 3, yaitu kejujuran dalam informasi produk, perlakuan adil terhadap karyawan tanpa adanya diskriminasi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku menjadi wujud nyata etika bisnis. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis dengan baik akan memiliki manfaat yang baik, seperti memperoleh kepercayaan dari masyarakat hingga dapat meningkatkan citra reputasi perusahaan di mata publik. Kepercayaan merupakan modal sosial yang berharga bagi keberlangsungan bisnis jangka panjang, menjadi fondasi hubungan yang kuat antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagai bagian dan operasional bisnis yang berkelanjutan. Program CSR meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan hidup, dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Manfaat CSR sendiri yaitu meningkatkan citra dan kepercayaan perusahaan, memperkuat kualitas konsumen, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat lain. Bisnis global. Bisnis global adalah aktivitas perdagangan dan investasi yang melintasi batas negara. Hubungan pelaku usaha dari berbagai penjuru dunia. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi modern menjadi pendorong utama perkembangan bisnis global yang pesat. Peluang dan pertumbuhan bisnis global sendiri, yaitu perusahaan memiliki kesempatan untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan produk tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga ke berbagai negara sesuai kebutuhan pasar internasional, membuka peluang pertumbuhan yang lebih besar. Adapun tantangan bisnis global, yaitu perbedaan bahasa
budaya, dan sistem hukum antar negara menjadi hambatan utama dalam bisnis global. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan kebijakan pemerintah yang berbeda-beda menambah kompleksitas bisnis internasional. Strategi sukses: meningkatkan kualitas produk, efisiensi operasional, dan inovasi berkelanjutan untuk bersaing di pasar global. Pertemuan keempat adalah kepemilikan bisnis. Terdapat dua bentuk utama kepemilikan bisnis yang perlu dipahami. Yang pertama ada non-koperasi, bentuk usaha yang lebih sederhana seperti usaha perseorangan, firma, CV, dan koperasi. Yang kedua itu ada korporasi, bentuk usaha berbadan hukum yang resmi seperti perseroan terbatas atau PT dan yayasan. Memilih bentuk usaha yang tepat sangat penting sesuai kebutuhan, kapasitas modal, dan tujuan bisnis. Perbedaan utama keduanya itu non-koperasi cenderung lebih fleksibel, mudah didirikan, namun memiliki tanggung jawab hukum yang lebih besar dan bagi pemilik. Yang kedua itu korporasi memiliki kekayaan yang terpisah dari pemilik, tanggung jawab terbatas, dan lebih mudah menarik investor. Fondasi penting dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada usaha perseorangan. Dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Kelebihannya itu pengelolaannya lebih fleksibel, keputusan cepat, seluruh keuntungan milik pemilik. Kelemahannya tanggung jawab, utang tidak terbatas, dan modal relatif terbatas. Yang kedua itu ada firma. Didirikan oleh dua orang atau lebih dengan modal bersama. Kelebihannya modal lebih besar, peluang pengembangan usaha lebih baik, dan jika kelemahannya itu jika rugi seluruh anggota menanggung resiko bersama, bahkan dengan harta pribadi. Selanjutnya itu persekutuan komoditas atau CV. CV terdiri atas sekutu aktif yang mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh serta sekutu pasif yang hanya menyetor modal tanpa ikut mengelola. Bentuk usahanya itu mudah memperoleh tambahan modal, namun sekutu aktif menanggung resiko utang yang cukup besar. Selanjutnya itu koperasi. Koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa memandang jumlah modal. Kendala utamanya yaitu keterbatasan modal dan rendahnya partisipasi anggota. Selanjutnya yayasan. Yayasan merupakan badan hukum nirlaba di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, atau kemanusiaan. Tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, dan yayasan kemanusiaan. Selanjutnya, persoalan terbatas atau PT. Badan usaha berbadan hukum dengan modal berbagi dalam saham. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pemilik. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan. Kelebihannya, modal besar, pengelolaannya profesional, keberlangsungannya terjamin, pendirian memerlukan akta notaris, dan pengesahan Kemenhuman. Pertemuan 5 yaitu Business Plan. Business plan atau rencana bisnis adalah dokumen yang berisi tujuan, usaha, strategi pemasaran, analisis pasar, kebutuhan modal, dan juga rencana pengembangan usaha sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Fungsi dari bisnis ini yaitu membantu pelaku usaha dalam mengetahui peluang dan juga tantangan di masa mendatang, serta digunakan untuk meyakinkan investor agar bersedia memberikan dukungan modal. Oleh karena itu, bisnis plan harus disusun secara detail, realistis, dan didukung data yang akurat.
Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan peluang usaha melalui kreativitas dan inovasi. Kewirausahaan sukses memiliki 3 karakteristik utama yang membedakan mereka dari yang lain. Yang pertama yaitu keberanian mengambil risiko. Yang kedua, mampu memecahkan masalah. Dan yang ketiga, memiliki kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Peran wirausahaan yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertemuan keenam itu ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan baik dari dalam maupun luar organisasi. Perusahaan harus mampu beradaptasi agar tetap bertahan dalam persaingan yang terus berubah. Lingkungan ekonomi yaitu inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi daya beli dan keputusan investasi berbisnis. Faktor ekonomi yaitu inflasi mempengaruhi harga barang dan daya beli. Suku bunga mempengaruhi biaya pinjam modal usaha. Pertumbuhan ekonomi menentukan kemampuan konsumsi masyarakat dan peluang pasar bagi perusahaan. Faktor sosial budaya yaitu mempengaruhi gaya hidup dan tren masyarakat, mempengaruhi pola konsumsi, nilai budaya, dan kebiasaan lokal menentukan preferensi konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan. Politik, hukum, dan teknologi. Kebijakan pemerintah, regulasi perpajakan, dan juga perizinan mempengaruhi operasional usaha. Perkembangan teknologi digital memberi peluang efisiensi, otomatis, dan produktivitas bagi perusahaan. Pentingnya memahami lingkungan bisnis. Perusahaan yang tidak memahami perubahan lingkungan bisnis akan kesulitan beradaptasi dan bisa tertinggal dari kompetitor. Misalnya, perusahaan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi digital akan kalah bersaing dengan perusahaan yang sudah memanfaatkan e-commerce dan media sosial. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan mentoring terhadap perubahan lingkungan bisnis dan siap melakukan penyesuaian strategi agar tetap relevan dan kompetitif di pasar. Dengan mengambil keputusan yang tepat, perusahaan yang memahami lingkungan bisnis dapat mengambil keputusan yang lebih tepat lagi serta menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi sehingga tetap relevan dan kompetitif. Adaptasi strategi bisnis. Perusahaan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi digital akan kalah bersaing. Monitoring perubahan lingkungan bisnis secara berkala wajib dilakukan agar perusahaan siap melakukan penyesuaian strategi. Selanjutnya, pertemuan 7, manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah proses mengatur sumber daya perusahaan agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Proses manajemen terdiri dari 4 fungsi utama yang dikenal dengan PODC. Planning dan organizing, distressing dan controlling, dan terakhir ada tingkat manajer. Planning dan organizing. Planning yaitu menentukan tujuan dan strategi perusahaan ke depannya. Organizing yaitu mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap bagian dalam organisasi secara struktur. Distressing atau controlling. Distressing membimbing dan memotivasi karyawan agar bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Controlling memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan juga melakukan koreksi jika ada penyimpangan. Tingkat manajer dibagi menjadi manajer puncak, yaitu tugasnya mengambil keputusan yang strategis. Manajer menengah, tugasnya itu mengkoordinasi departemen.
Yang terakhir ada manajer lini pertama, yaitu tugasnya mengawasi karyawan operasional, manajemen strategik untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu ada manajemen sumber daya manusia, pertemuan 8 dan 9. MSDM merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan tenaga kerja dalam organisasi. SDM menjadi aset terpenting karena keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kualitas dan kinerja karyawan. Rekrutmen dan seleksi. Perusahaan memilih karyawan yang memiliki kemampuan dan kompetisi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setelah diterima, karyawan mendapat pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja. Kompetensi dan tunjangan. Perusahaan memberikan kompetensi dan tunjangan yang sesuai sebagai penghargaan atas kontribusi karyawan. Sistem kompensasi yang lebih baik meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Hukum ketenaga kerjaan. MSDM memperhatikan aspek hukum seperti UU Ketenagakerjaan, keselamatan kerja, serta hubungan industri antara perusahaan dan tenaga kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan humoris. Teknologi informasi dalam bisnis, pertemuan 10. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengelola data dan informasi dengan lebih cepat dan akurat dan juga efisien. Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi juga memiliki berbagai risiko seperti pencurian data, penyalahgunaan informasi, serangan siber, dan juga penyebaran virus komputer. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem keamanan informasi yang baik untuk melindungi data dan aset digital yang dimiliki. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal memiliki keunggulan kompetitif yang lebih baik. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi salah satu kebutuhan utama bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis modern. Faktor-faktor produksi, pertemuan ke-11. Produksi merupakan kegiatan mengubah bahan konsumen. Agar proses produksi dapat berjalan dengan baik, diperlukan berbagai faktor produksi yang saling mendukung. Dalam perkembangan bisnis modern, informasi menjadi faktor produksi yang sangat penting. Informasi membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat, sehingga kegiatan produksi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Faktor produksi dibagi menjadi sumber daya alam, di mana faktor produksi ini menyediakan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian, ada faktor tenaga kerja yang berperan dalam menjalankan berbagai aktivitas produksi. Yang terakhir itu ada faktor produksi modal, yaitu segala sarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi seperti mesin, peralatan, gedung, dan dana usaha. Selain itu juga terdapat faktor kewirausahaan yang dimana faktor ini berperan dalam mengelola seluruh faktor produksi agar dapat menghasilkan keuntungan. Manajemen produksi, pertemuan ke-12. Manajemen produksi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses produksi secara sistematis untuk menghasilkan produk yang efisien dan tepat waktu. Pengelolaannya, bahan baku dan persediaan yang optimal untuk menjaga efisiensi, biaya, dan kelancaran proses produksi. Pengendalian kualitas melalui Total Quality Management bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan kepuasan pelanggan. Perusahaan yang menerapkan TQM atau
Total Quality Management dengan melibatkan seluruh bagian organisasi untuk berkomitmen pada kualitas, memenuhi harapan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan konsumen secara berkelanjutan. Manajemen Pemasaran Pertemuan 13. Pemasaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk atau jasa. Keberhasilan pemasaran ditentukan oleh marketing, mix 4P, produk, price, plan, dan promosi. Produk berkualitas yang sesuai kebutuhan konsumen memiliki nilai dan manfaat nyata. Price atau harga yang kompetitif dan terjangkau oleh target pasar untuk meningkatkan daya beli. Place atau promosi. Place, distribusi yang mudah dijangkau oleh konsumen. Promosi yang efektif mengkomunikasikan nilai produk melalui iklan, media sosial, dan pemasaran digital. Strategi pemasaran. Kombinasi tepat dari 4P. Membantu perusahaan meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan membangun pelanggan jangka panjang. Mengelola modal dan keuangan bisnis, pertemuan 14. Keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan bisnis, karena berkaitan dengan pengelolaan dana yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan usahanya. Modal merupakan sumber dana yang digunakan perusahaan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Modal dapat berasal dari pemilik usaha, pinjam bank, investor, maupun sumber pendanaan lainnya. Selain memperoleh modal, perusahaan juga harus mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, pengendalian biaya, pengelolaan investasi, serta pengembalian keputusan terkait penggunaan dana perusahaan. Bisnis Islam Pertemuan 15. Bisnis Islam adalah kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dari Al-Quran dan hadis, bertujuan memperoleh keuntungan sekaligus memberikan manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Perbedaan dengan bisnis non-Islam terletak pada landasan moral dan etika yang kuat. Bisnis Islam bertujuan memberikan manfaat berkelanjutan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan, bukan sekadar mengejar keuntungan duniawi semata. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan masih terbata-bata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.